أجمعين وعلى مرد الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dina pawalan jeung kita saged kembal malih wonten masjid Pasir Jati Kapulis berusaha istiqomah dengan sholat subuh ngawal atas ciri baik kita sedaya kanthi ikhlas saged dadiaken sebab-sebab ridho Allah Subhanahu wa taala dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita harap pertolongan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat. Untuk itu para bapak para ibu sekalian, mari kita berusaha untuk menambah jumlah salawat yang kita baca setiap hari, dan kalau bisa kita istiqomahkan baik itu waktu maupun jumlah, agar kita bisa istiqomah untuk membaca sholawat sebagai amalan hidup kita. Karena dengan sholawatlah insya Allah satu-satunya harapan besar kita untuk dapat selamat dunia dan akhirat. Kita sebagai orang awam untuk mengharapkan amal ibadah kita sendiri durung karuan, belum tentu. Yang saya pasti adalah sholawat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu janganlah kita bosan-bosan, jangan pernah merasa bosan untuk membaca sholawat apapun dimanapun kita berada. Bapak Ibu semuanya, kita ke halaman 19. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna bahadir ridwani alaih wa mitana bil asrar allati awda'taha ladaih. Allahumma Gusti Allah, unsur mugi kelar panjenengan, mugi paring panjenengan napa hati ing wewangian aridwani nggo arum porido panjenengan alaihi atase Qadir Syekh atau Qadir Jilani radhiyallahu wa mitana lan mugi paring pitulung panjenengan ing kita bil asrari lawan pira-pira rahasia-rahasia panjenengan alati utawi asrari audataha nitipake panjenengan lain dari ingat hasikan kersani Qadir Syekh Al-Qadir Jilani radhiyallahu. Terus Allah SWT menitipkan beberapa rahasia-rahasia ketuhanan kepada Syekh Al-Qadir Jilani radhiyallahu agar kita berharap agar dengan rahasia-rahasia Allah yang dititipkan kepada Syekh Abdul Qadir mereka saged dados pitulung kita sedaya dunia sampai akhirat. Ini maksudnya Allah mensyur wa qadir itu ala alaih amitana bil asrul lati ta'ala. Adharat dan pertelo. Apa pertelo? Pertelo. Kok gak berhubung? Piro-piro. Pertelo itu cetok. Welo-welo. Welo-welo. Segamblang kok jelas. Alaya dayi ngatasi pangarsane Syekh Abdul Qadir Rodia kang musri paring dosa Allah Ta'ala marang Syekh Abdul Qadir. Apa karomatut
Yuniko karomah atau kemuliaan kasiratun kang akeh ora kata wa yustamasu laten gawi jaluk tulung di sapa berita Syekh Abdul Qadir Syairan kali tingkah siri atau rahasia wajaran lan ngedeng Ustaz ngedeng nyata ngedeng bahasa putih ngedeng bahasa dibaca Bidayatihi ing dalam waktu gesane Syekh Qadir wabada wafatihi lan sause wafate Syekh Qadir wirawatan dadi warisan lahu kedua Syekh Qadir min jadi saking datuk moyangi Syekh Qadir datuk moyang itu nenek moyang datuk moyang itu bahasa Melayu ya nenek moyang iki wedok datuk moyang lanang sapa datuk moyangi Syekh Qadir sallallahu alaihi wasallam hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qarra lan liwat sapa alwusu yaiku Syekh Abdul Qadir Syekh Qadir kan ahli nulung jadi alwusu maknane ahli nulung sapa sing ahli nulung di Syekh Qadir iku senengane nulung wong ya kan suci dina fi mahalati ing dalam pemukiman para tamu keningali sapa Syekh Qadir musliman ing sasijine wong Islam wa nasraniyan lan wong Nasrani yatajadalani kang para padu sapa muslim lan Nasrani para padu kira-kira bahasa Allah mengkonjul pirsa alusi ing pitulunge Syekh Qadir anu jadalatiha saking para padune muslim lan Nasrani Pakola mengendika sapa muslimun lan muslim yaqulu dawuh sapa muslim hadza isawir yaitu ikilah wong kang bangsa agama Nasrani inna sedungene Isa yaitu Nabi Isa alaihissalam yaitu menawi kita mireng nama-nama Nabi selain Muhammad mereka jawabnya alaihissalam tapi yang ketiga Muhammad Allahumma sholli alaihi nah terus Syekh Qadir radhiyallahu anhu atau guru-guru kita masyayikh kita jawab radhiyallahu anhu lah sing sinten wonge ora gelem jawab krungu nama Nabi ora disebut ora gelem jawab itu untuk nanti dikategorikan orang yang orang pelit yang tidak suka sedekah. Nah, tapi kalau di dalam sholat tidak boleh tidak usah. Hanya juga orang dalam sholat menjawab juga. Nah kalau di tempat umum ini tidak jawab, tapi kalau di dalam sholat jawab aneh. Batalkan itu. Kan kalau orang bahasa apa itu sih ada nama Nabi. Sabikis. Nah itu. Bisa. Apa itu lagi dari itu?
Musa. Oke. Terus alaihissalam banyak orang jawab. Itu nggak usah jawab Pak ya. Betul, dalam sholat betul. Tapi nek kata surat-surat apa? Itu ayat itu tetap dijawab. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu jawabannya. Napa? Napa? Nah? Sana nabi. Bala wa ana dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. Baik sing maca maupun sing krungu nek enten kalimat itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu terus sambungannya maca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu diwaca rada keras titik menapa mancing kancane. Jadi iya dalam sholat. Dalam sholat terbaca itu hak ayat. Jadi ayat itu punya hak yang harus ditunaikan pada jawab-jawaban. Dari kayak itu siapa namanya itu menggunakan siksa terus menggunakan apa itu ini benar tuh kan saya bisa benar tuh surat Ayat sajdah itu. iya secanggih juga terus Rabbi admin adabik itu amin ada belakang itu apa lagi Dari kaliman khosya Rabbah. ada belakang belakang yang dikeluarkan terus yang terakhir ayo hasabu bisa bayasiro itu dan itu pada belakang itu kita menjawab Rabbi a'idni min adabi pada ayat bisa bayasiro itu Rabbi hasibni bisa bayasiro itu jawabannya. Oke, mantap banget dengan bukti ini ya. Wahai Imam Maghrib Jadi mungkin sih. Jawa nek ini. enten sing maca ngoten nek direngapa langsung dibuka. Nggih. Itu niki Waktu sholat. Iya, nek direngapa langsung dikasih. ada waktu ini mari Maghrib nih. Kasih. Ke arah sing maca ngono. Mari apa lali mana. Tadi Bapak para budaya. Ini jabatan ini sampun mepet nih. Bisa terang sedikit. Yang mana Allah SWT itu memberi rahasia-rahasia ilmu terhadap Syekh Qadir dan itu karena berupa siri itu rahasia, siri menasrorillah ada rahasia-rahasia ketuhanan yang sangat dalam rahasia itu yang akan diketahui hanya orang-orang yang diberi rahasia itu sendiri hanya yang bisa mengetahui secara detailnya. Nah kita itu hanya bisa melihat yang bersifat jahar atau yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan nyata. Dan itu banyak sekali. Syekh Qadir itu dikasih karomah nih. Karomah kalau para nabi itu apa itu? Mujizat ya. Yang para nabi itu mujizat, yang para wali yang Allah itu karomah. Nah, mujizat itu menguatkan kedudukan para nabi dan rasul itu untuk menguatkan. Kalau karomah juga itu menguatkan posisi atau kedudukan para wali di Gusti Allah ya. Tanda-tanda. Kalau orang biasa itu apa Pak? Iya. Kalau orang biasa mendapat kadang-kadang bermimpi gitu. Mimpi Allah itu. Nah, terus hasilnya itu kenyataan. Kalau mimpinya itu 3 kali itu berarti akan ada kejadian yang berbeda. Ya kalau orang biasa itu biasanya itu disebut ilham ya. Itu kalau para wali juga ilham ya. Apa nek kadang-kadang Pak Salam sanjang angsal napa niku? Nah itu mimpi itu bisa jadi itu alamat ya, bisa jadi alamat, bisa jadi hanya bunganya tidur. Nah kalau menurut orang Jawa itu kan ada 3 ya. Ada masyarakat Titioni, ada yang bilang Gondoyoni, ada yang bilang Puspotajem.
Nah, kalau mimpi pada saat titioni itu mimpinya orangnya turu. Ya, jadi satu malam itu dibagi 3 yang Jawa. Ya. Satu malam itu berapa jam? Satu malam. 8 jam. Satu malam 12 jam. Ya, kalau satu hari semalam kan 24. Karena bagi luar itu. Berarti 12 bagi 3. Mana itu? 4 jam. 4. Nah, jantung ya. Itu harus 10. Ini titioni corong Jawa. 11, 12, 13, 14 sampai jam 2. Ini gondoyoni. Nah, 3, 4, 5 sampai subuh ini itu puspo tajam. Nah, mimpi pada sepertiga pertama ini dikaitkan dengan abdulnya waktu ya. Abdulnya waktu dan sepertiga terakhir ya. Abdulnya waktu tahajud itu sepertiga terakhir itu paling bagus-bagusnya waktu. Nah, ini dikatakan sama orang Jawa namanya puspo tajam. Nah, kalau kita mimpi pada saat titioni itu kakek turu layang-layang gak karuan ya, dalam kiri. Dan Gondoyoni itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada artinya itu ya. Kadang-kadang tergantung apa kebersihan kita dalam masa tidur itu. Nah, kemudian kalau puspo tajam itu sing akeh-akeh sing artinya sing teng mriku. Jadi jam 2 ke atas itu akeh-akeh teng mriku. Nah, mimpi ini sajane gak boleh diceritakan sama orang lain saja. Mimpi ini, gak boleh diceritakan. Tuhan hati siapa itu. Apalagi ada pura-pura mimpi itu tambah besar besar. Gak ngimpi tapi ngomong pura-pura ngimpi. Terus ketemu Misalnya para wali. Nah, para wali. Aulia. Aduh itu. Bahaya. Termasuk golongannya nifak ya, golongan nifak. Nah, ngimpi itu. Nah, gak ngimpi kok cerita ngimpi, nah itu golongan nifak. Nanti seperti nifak. Mengada-ada nih. Munafik, ini golongan yang munafik. Jadi bersembarangan kalian Nabi itu tidak boleh gak ngimpi, cerita ngimpi dengan ngimpi kalian cerita-cerita bewong. Ini kira apa sirin apa? Bukan cerita kayak dia. Kecuali kalau memang orang-orang dipentingkan dibutuhkan, nah itu ya apa-apa. Misalnya para pentawil mimpi, lalu orang terkenal bisa katakan mimpi pada bahasa ini, terus menyatakan Pak, kalau kok mimpi tempat ini sakit. Ahli tafsir mimpi. Iya, ahli tawil mimpi, ahli tafsir. Nabi Yusuf kan memang itu ada syaratnya. Jangan nafsir mimpi itu ada syaratnya. Siapa Nabi Yusuf? Itu syarat sama kalau menakar mimpi cosplong Nabi Yusuf. Berarti kudu nggih pate kairi. Nah, sakit gitu. Nabi Yusuf. Jangan pakai Nabi Yusuf bisa kata mimpi sesuai dengan. Nah, yang primbon tersebut tidak, primbon itu berdasarkan apa pengalaman mawon, kebiasaan. Kepingin dia primbon saya ini biar aku, itu coba tulo, mawon ini, coba tulo, baru terus artinya apa? Terus dicatat gitu. Iya, ada apa kalau bisa ya? Terus itu kalau masalah mimpi itu tergantung waktunya jam berapa. Itu insya Allah ada makna artinya kalau memang pada waktu puspo tajam. Yang 3/4 itu tidurnya atau ngimpinya kan? Mungkin kan mimpi mulai sore itu terus terakhir baru ingat mimpinya baru terakhir mau bangun ini. Nah ini tadi baru mau bangun barusan ngimpi ya. Ya, ngimpinya waktu sepertiga akhir malam. Tidurnya kan mulai sore. Iya, nggak masalah. Mimpinya mau bangun ini baru bangun terus ingat loh mimpinya. Ini barusan ngimpi ya. Bukan yang tadi.
Mangane maring ngimpi nonton jam. Atau betul jam tangan. Lah iya, ngimpi nonton jam kok gorong sipi. Biasanya anu. Niku sing Abdul pas mimpi, Pak. Lah iya makane nonton jam kowe ngabdol. Tapi biasanya Tapi nek ngipine para nabi dan wali songo niku padha mek kenyataan. Oh ya kenyataan. Beda karo ngipine kita dhewe. Ngipine kanjeng Nabi, para nabi ngipine para wali iki padha mek kenyataan. Bisa dibukti apa di luar itu buktinya dalam kenyataan. Terus wonten salah setunggali saudagar niku badhe pergi berdagang niku nuwun restu kali seorang waliullah. Terus waliullah ojo lunga kowe. Aku maca takdirmu kowe niku bakal dirampok entek dunyamu terus kowe dipateni. Iku aku delok niku takdirmu. Nah, si pedagang ini sudah siap-siap, siap tinggal berangkat saja. Pedagang sensitan itu siap-siap kan barang-barang itu dikemas danten dan juga unta kan. Ada unta itu dikasih nopo. Yang saat ini itu kayak ronjot nanti dulu. Cuma ronjotan. Kayak orang sepeda apa? Bagian sepeda kiri kanan ada. Rengkek cara Jawa ini rengkek itu sakingan dari saking pring ya, rengkek itu. Nah, unta kasih nonton ibu. Jadi bu kiri kanan dengan barang menuju nonton dan berapa ratus unta untuk kendaraan berdagang. Siap nonton itu terus nyuwun dengan wali kok dikandani ojo lunga kok dunyamu tak dirampok terus aku mau takbir kok dipateni. Akhirnya pihak-pihak itu buatan puasa itu soal dengan Syabul Qadir. Ya Syekh, aku jauh dongo, aku katanya lu kedakan. Terus siap-siap sekarang lu ngotot. Ya wis, lu mau terus Syabul Qadir. Syabul Qadir ngerstoni. Lah si wali itu juga ngerstoni. Jadi takdir itu dibegal terus dipateni. Nah akhirnya pedagang ini pergi dagang dengan selamat, barang habis, pulang juga dengan selamat. Akhirnya suara ini wali si pertama, ya Syekh, Anda bilang saya itu ditakdirkan, dibegal, dirampok, terus dipateni. Tapi ternyata selamat. Kamu mau tahu? Saya Abdul Qadir sibuk sewani iku suwengi maca donga ping 17 ndongakno supaya selamat. Makanya terus takdirmu dijilman oleh Allah di dalam mimpi. Bukankah kamu mimpi dibegal dipateni? Oke, kata kau eling. Jadi pedaganganku doa bangun itu mimpi dibegal tak barangnya sudah dipateni. Akhirnya soal saya Qadir. Nah, saya selamat alhamdulillah, cuma saya mimpi dibegal terus dipateni. Iya. Aku maca donga ora ping 17 tapi ping 70. Nah, jadi terus si wali pertama mau saya buat itu mah ndongakno dagang itu ping 17. Nyata saya buat itu ndongakno wong dagang itu supaya takdir dijilmakno nang ngimpi ping 70. Akhir takdir dijilmakno nang mimpi. Nah, apa artinya itu? Berarti itu mimpi yang ada artinya, itu kenyataan mimpi itu. Jemaah sebagai takdir. Kadang-kadang itu seperti itu. Allah itu menyelamatkan kita dari mara bahaya. Itu kadang dijilmakan Dimasukkan di mimpi. di mimpi. Di mimpi. Nah itu keselamatan kita karena kita rajin berdoa. Nah itu salah satu hikmah dari doa bahwa takdir itu bisa dirubah oleh Allah SWT karena kekuatan doa. Digeser ke alam mimpi. Nah, ini termasuk karamah Syahidul Qadir. Nah, jadi para bapak. Tapi bukan kan tidak boleh tak. Orang itu mendahului rencana Allah gitu. Kan rencana Allah gitu itu. Kan didahului oleh orang yang alim itu tadi. Itu
sebenarnya kan tidak boleh harusnya. Kan Ya itu untuk orang khusus, kita sudah tahu. Iya. Kita membaca di Lauhul Mahfuz itu bisa baca. Orang yang sudah Ma'rifatullah itu sudah bisa baca catatan siapapun di Lauhul Mahfuz sampai selesai itu bisa baca. Nah, dia tidak mendahului, itu membaca, ya, membaca catatan orang itu di Lauhul Mahfuz. Nah, yang tidak terbaca perubahan catatan setelah dibaca didoakan di Syahadat Qadir. Nah, itu dirubah oleh Allah. Takdir yang dibaca oleh seorang alim tadi itu dirubah oleh Allah di saat Syahadat Qadir itu membaca doa di bawah itu. Nah, itu kelebihan doanya bahwa takdir itu bisa dirubah karena kekuatan doa itu leres. Misalnya dengan bedanya dengan dukun. Dukun. Orang yang bisa membaca Rasulullah Muhammad tadi dengan dukun itu kan kadang-kadang juga bisa meramal orang ini begini orang ini. Ya, dukun itu aliran hitam itu bisikan, ya, bisikan. Bisikan dari setan. Iya, bisikan dari setan. Berarti setan itu bisa ngintip-ngintip di Mencuri berita. mencuri berita. Iya, mencuri berita. Dan setan itu paling rajin, munggah mudin langit paling rajin mencuri berita. Sampai kisah Nabi Ayub itu kan juga gara-gara iblis itu mencuri-curi berita itu. Kalau tanya, saya waktu kita ini, Cekap. lagi di pending kan ya. Kita Nabi Ayub sama iblis itu pending kan ya. Gimana Bapak, para Ibu semua ya, kita bagi waktu kita dengan aktivitas kita, ya tetap ngaji, tetap bisa aktivitas, biar tidak terganggu. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah dan mohon pada Allah SWT agar rutinitas kita ini dijadikan Allah SWT sebagai lahan ilmu yang bermanfaat, masalah abidin wa bil-akhirah untuk kita semua dan keluarga kita semua, khususnya dan umumnya masyarakat lingkungan kita semua. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi banfa'na wadinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal bidani rabbi manfa'na bi barakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal bidani rabbi manfa'na bi barakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal bidani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syahdi wa daraji Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.